Shalom anak-anak. Sudah siap untuk belajar agama? Hebat. Ayo, sebelum belajar agama kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus hebat kuasanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat berkuasa. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami dapat kembali untuk bersama-sama belajar agama. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami agar kami dapat fokus belajar dengan baik. Tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita masih belajar dengan tema mujizat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar mujizat Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Apakah anak-anak tahu apa itu sakit kusta? Penyakit ini dulu tidak ada obatnya. Sehingga orang yang terkena sakit ini harus diusir dari tempat tinggalnya, lalu tinggal di suatu tempat khusus orang-orang sakit kusta saja. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari papa mama, jauh dari kakak, jauh dari teman-teman. Pada suatu hari ada 10 orang sakit kusta yang dalam kesedihan. Karena tubuhnya yang sakit dan banyak yang sudah rusak, bahkan tidak ada yang mau dekat dengan mereka. Bahkan bila mereka berjalan harus mengatakan, "Aku orang najis, aku orang najis, jangan dekat." Tentu 10 orang kusta ini sangat sedih dan mereka takut. Anak-anak, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian merasa sakit? Ya, kalian akan minum obat, kalian akan pergi ke dokter, dan tentu kalian akan berdoa kepada Tuhan. Di dalam kesedihan itu,
Mereka mendatangi Yesus yang sedang berjalan menuju ke Yerusalem melalui suatu desa di mana ada 10 orang kusta itu berada. Mereka berteriak kepada Yesus untuk dikasihani dan disembuhkan oleh Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa mereka minta kesembuhan kepada Yesus? Ya, 10 orang kusta itu berseru kepada Yesus karena mereka percaya hanya Yesus yang dapat menolong mereka. Lalu dengan iman percaya mereka, 10 orang kusta itu pada saat berjalan menuju kepada imam-imam, maka terjadi keajaiban, terjadi mujizat dari Tuhan. 10 orang yang sakit kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Tubuh mereka menjadi bersih dan tidak ada penyakitnya. 10 orang kusta itu sembuh karena mereka percaya kepada Yesus yang berkuasa untuk mengalahkan penyakit kusta. Begitu juga dengan kita. Ketika kita merasakan sakit, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang berkuasa akan menyembuhkan kita. Ketika kita merasa takut dengan adanya pandemi virus corona, kita dapat percaya kepada Tuhan. Kita dapat berdoa kepadanya. Kita percaya Tuhan akan melindungi kita. Tetapi setelah mereka disembuhkan, yang berterima kasih kepada Yesus hanya ada 1 orang saja. Dia datang kepada Yesus dan bersyukur, berterima kasih kepada Yesus. Anak-anak, Yesus sangat berkuasa. Dia berkuasa mengubah air menjadi anggur. Dia berkuasa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia berkuasa berjalan di atas air. Dan dia berkuasa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kuasa Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anak-anak, ketika kamu mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, atau mengalami sakit, kamu dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa dapat menolongmu, dapat menyembuhkan sakitmu. Kita juga mau terus berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini terkena virus corona. Kita doakan mereka. Kita percaya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong mereka. Dan kita juga bersyukur karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita akan ucapkan ayat hafalannya bersama-sama. Markus pasal 1 ayat 27b. Tuhan Yesus berkata-kata dengan kuasa. Markus pasal 1 ayat 27b. Tuhan Yesus berkata-kata dengan kuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Untuk itu kita dapat terus percaya kepada Tuhan. Tugas kalian hari ini, kalian mengirimkan video berdoa untuk orang-orang yang terkena virus corona. Kita doakan mereka agar Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Kita berdoa agar Tuhan memberikan sukacita dan semangat untuk mereka. Siap? Hebat! Kita mau mendoakan orang-orang lain. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa. Engkau berkuasa melakukan banyak mujizat. Karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa.
Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau taat untuk melakukan perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan melindungi kami, menjaga hidup kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan Tuhan juga menyembuhkan mereka. Tuhan memberikan sukacita dan semangat untuk mereka. Kami percaya Tuhan Yesus yang berkuasa dan dapat menolong mereka. Kami bersyukur karena Tuhan melindungi kami. Ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menjadi pendengar yang baik. Tuhan Yesus memberkati.